Hai hai, mana ya opening ya? Ya udah ini aja. Ya pada kesempatan kali ini, pas kegabutan saya di hari weekend, saya bikin sebuah aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini terkait dengan kebutuhan saya, dimana kalau misal saya sebagai database engineer itu kadang ingin melakukan testing atau performance test, stress test dan lain-lain, atau melihat performance dari database-nya gitu. Kadang kesusahan menggunakan tools dari third party ya, karena mungkin harus memahami detail-detailnya ya kalau misal kita pakai dari third party gitu, seperti Synbase atau Gmeter atau lain-lain. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi. Aplikasinya ini sebenarnya base dasarnya itu menggunakan Python, menggunakan JS, ya simple lah, maksudnya nggak yang terlalu ribet atau gimana. Dan requirement dari apa yang perlu kita siapkan di sini ada Flash, Oracle DB ini nanti buat sebagai konektor ya antara aplikasi dengan tools yang saya buat. Ada python.env buat nampilin grafik-grafik itu. Oke, saya tampilin untuk beberapa package. Oke, mungkin kita langsung saja review untuk toolsnya. Oke, di sini menjalankan aplikasi ini Python app.py yang nanti akan mengorkestrasi semua tools yang ada di dalamnya ini. Ketika kita jalankan, nanti kita akan dapat IP atau bisa ditambahkan domain juga kalau misal ada domain, karena di sini saya belum memiliki domain ya, karena cukup mahal ya domain. Ini saya coba praktekkan di sini ya sebagai running lokal. Oke, di sini kita mendapatkan IP, mendapatkan portnya yang harus kita lakukan ketika setupnya. Itu kita bisa mengakses ini melalui web browser. Oke, di sini sebelumnya chatnya udah saya bersihin semua, story-storynya. Yang pertama kita akses. Nah, di sini sebenarnya untuk ini ya security-nya ya, kalau misal nanti dipakai sama teman-teman atau gimana di custom atau mana. Nah, jadi yang bisa akses untuk tools ini hanya teman-teman atau orang yang mengetahui PIN untuk menjalankan toolsnya. Nah, sebenarnya kalau menjalankan atau mengoperasikan tools ini gampang ya, karena untuk PIN-nya itu dia masih manual. Saya tambahin di env sini. Di env sini saya tambahkan manual, tapi mungkin untuk nextnya akan saya coba patch untuk bisa reset atau ada base data penyimpanan sementara. Tapi untuk sekarang sih udah ada ya untuk base penyimpanan data. Di sini saya pakai ini DB untuk istilahnya nyimpen dummy-nya ya. Oke, kita akan coba. Oh ya, sama nanti saya sekarang juga lagi development untuk DBS entry sebenarnya cara nyebutnya, tapi ya DBS entry juga bisa. Ini aplikasi performance platform, dan mungkin ini masih tahap ke-8 saya nge-build untuk aplikasinya ini, dan masih banyak yang kurang, akan saya kembangkan untuk lebih kompleks lagi. Tapi ya untuk best practice atau untuk pencobaan sederhana sih sudah tes bisa ya.
Oke, ini kita masukkan. Oh, ini sebenarnya untuk defaultnya atau untuk tools yang saya buka di awal itu sebenarnya nggak semua, cuma untuk run history, monitoring ini seolah-olah belum kejadian gitu aja ya. Nah, jadi ketika kita masuk itu akan tampilannya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena dia memerlukan koneksi ke database. Nah, untuk ke database-nya juga saya udah nyiapin untuk dummy-nya ya. Di sini untuk DB dummy saya namanya Fog. Jadi nanti untuk tools ini akan mengakses database ini. Oke, saya kecilin dulu. Oke. Nah, ini kalau misal teman-teman langsung masuk terus masuk cek no, dia pasti akan error butuh credential ya. Nah, credentialnya kita bisa atur di connection. Nah, connection kalau misal teman-teman udah pernah connect atau udah pernah nge-save profilnya sebelumnya, nanti tinggal dipilih profilnya, dia akan otomatis nge-fill semua kolom-kolom yang seharusnya diisi sama environment yang teman-teman punya. Oke, ini kita masukkan passwordnya. Oh ya, ini ada app usernya sama admin user. Nah, ini kalau misal bisa ditambahkan app usernya itu ya admin, kalau admin usernya itu admin DB-nya secara keseluruhan. Karena di sini saya udah ngasih privilege user admin ini setara sys, jadi saya pakai user admin aja. Nah, ini di sini ada pilihan environment yang akan diakses itu apa. Itu ada development, testing, staging, sama prod. Nah, perbedaannya itu sementara hanya ada di prod. Jadi kalau misal di prod itu kita tidak bisa menjalankan beberapa tools yang ada seperti heavy load, stress test itu nggak bisa. Untuk tools-tools yang membutuhkan resource yang besar itu saya disable untuk dijalankan di prod. Nah, ini untuk mengeksplor aja ya, kita pakai yang test aja. Oke, kita konfirmasi di sini targetnya ini koneksinya sebagai service name, admin user, environment test, ya tes. Dia akan melakukan koneksi ke DB-nya, ke database-nya. Oke, setelah dilihat di sini, oke, berhasil connect ya, dia sebagai admin user. Nah, ini untuk privilege untuk mengakses fiturnya. Jadi fitur-fitur yang ada di sini nanti dia butuh akses ini atau privilege ini, dan ini kita bisa fitur detection yang aktif di database-nya. Dia Enterprise Edition, non-CDP, single instant, dan lain-lain lah. Ini sebenarnya best untuk fitur detection. Oh ya, ini untuk tampilannya masih agak acak-acakan ya, view detailsnya masih di sini ya. Ini mungkin nanti saya fix untuk kedepannya lah. Kalau minggu depan atau minggu depannya lagi saya gabut. Oke, kalau misal connection udah, kita kembali ke dashboard. Oke, connection statusnya di sini udah connect, udah online. Tapi untuk latency, untuk table space usage yang paling tinggi, ya di sini saya tambahkan cuma yang paling tinggi ya, karena mempermudah kita monitoring gitu. File usage, DB time, kumulatif atau jumlah yang sudah dijalankan di Snap ini, itu lebih ke teknisnya ya. Kita bisa cek no. Nah, kalau misal kita lihat di sini latensi koneksi ke DB-nya 85 milisecond, dan untuk file usage-nya di sini 29%, dan untuk table space usage paling tinggi itu ada di table space system.
penggunanya 63%. Nah, kita bisa monitoring di sini query apa yang jalan, wait event apa yang lagi banyak gitu. Nah, kalau misalnya ini nanti kaitannya akan saya explore lagi untuk tuning, untuk bisa dilakukan tuning secara simple gitu ya. Running story, kalau running story itu dia ini ada beberapa skenario tes yang udah saya jalankan. Ada banyak skenario tes yang saya jalankan. Oke, dia tersimpan di running story. Nah, kita akan coba enable semua fitur yang ada di performance platform DB Sentry ini ya. Oke, kita enable semua aja. Save setting ini perlu pin. Nah, ketika kita udah masukkan pin, semua untuk fiturnya akan terbuka semua. Connection, setup wizard, ini seperti provisioning ya, pembentukan sebuah data. So, kita lihat di sini. Nah, table space-nya di sini. List all table, ini table yang dibutuhkan untuk provisioningnya ini ya, atau untuk skenario yang diperlukan. So, di sini kita akan menggunakan table space admin tbs aja kalau nggak salah. Nah, ini untuk row presetnya ini ada beberapa template, namun teman-teman bisa juga mengaturnya sendiri untuk sesuai kebutuhan. Ini karena cuma testing, saya cuma satu kayak ini action jika table itu udah ada, recreate, cancel, atau dia pakai lagi. Kita recreate dia. Ini ada option mungkin kalau saya jelaskan satu-satu kebanyakan ya. Oke, kita lanjutkan start provisioning. Nah, ini sebenarnya cepat ya karena cuma 1K data. Nah, dia udah kebentuk untuk total tabelnya, dan ini masih sedikit. Size, class, scatter startnya kapan, ini kelihatan semua, bisa dilihat dari sini di provisioning. Terus ada health check itu ini belum secara dalam ya untuk konten-konten atau data-data yang dilihat. Seperti ini dia mendeteksi ada 11 log error di alert log. Nah, untuk detailsnya belum saya tambahkan. Di sini cuma saya kasih to-do-nya aja untuk pengecekannya. File-nya segini, dan ini tampilannya bisa saya katakan masih jelek. Ya, kedepannya lah kalau saya gabung lagi. Switch page dan lain-lain. Cek kalau misalnya ada yang error atau warning, nanti akan muncul di healthy atau need action ini yang terkait alert, karena dia ada sempat error kemarin. Sempat saya testing untuk untuk heavy load archive, jadi archive-nya saya fullin, dia masih ngebaca error karena dia ngebaca based on alert log yang ada ya. Mungkin nanti akan saya tambahkan filternya lagi. Itu untuk ngecek. Ada untuk block check ini untuk mengantisipasi database-nya down secara tiba-tiba atau terjadi error ya, karena ada table atau data file yang terjadi corruption gitu sehingga tidak bisa diakses. Nah, ini untuk mengantisipasinya. Nah, di sini kalau misal kita klik cek log health, di sini akan muncul total data corruption-nya apa, terus non lognya berapa gitu, ada semua. Dan di sini ada detailnya untuk data file ini. Dia termasuk ke table space apa, statusnya secure atau apa. Nanti kalau error pasti ada statusnya error, need action. Nah, untuk corrupt blocks-nya ada di blocks berapa,
nanti dia akan muncul di sini kalau misal ditemukan data corruption. Oke, selanjutnya load test. Load test ini sebenarnya ya kayak kita menjalankan query gitu. Misal teman-teman mau coba pakai jalanin jobsnya, itu bisa ditaruh SQL-nya di sini, atau di sini saya ada sampelnya. Nah ini bisa diatur untuk load testingnya, concurrency-nya, RAM up-nya, duration, worker-nya, atau biasanya kalau di ini istilahnya paralelnya itu 10. Nah ini yang harus saya centang, ini ada metric collector. Metric collector ini nanti berkaitan sama report dan diagnosis untuk proses yang sedang jalan. Jadi kalau misal kita menjalankan job di sini, kita jalankan, kita checklist untuk metric collectornya. Nanti ketika kita mau ambil reportnya itu bisa langsung. Kalau misal metric collectornya kita nggak cek, kita nggak centang, itu dia nggak bisa di generate reportnya secara detail gitu. Start run. Nah di sini ada statusnya, dia lagi running. Nah ini bisa di kill kalau misal ini kita salah, ada ini biasalah kalau misal teknis salah gitu. Nah ini bisa ditinggal. Dan selanjutnya ya benchmark suite, agak susah ya saya namainnya. Oke, di sini ada beberapa template untuk melakukan stress testnya. Ada commit strong, connection, CPU, cursor, index, IO, LB, multi-session, parsing, partition, PLSQL, reduce stress, single session, time, undo, banyak. Dan ini biasanya sering kejadian di beberapa tempat gitu terkait case-case seperti ini. Mungkin nanti kalau teman-teman ada saran benchmarknya tambahin dong buat ini yang kepikiran baru ini. Ya, misal ini kita reduce stress, durationnya mau berapa, ini kita bisa atur 10. Oke, statusnya dia running. Nah ini transaction simulator. Jadi ada proses OLTP user, ada proses OLAP user, durationnya berapa. Dan ini biasanya menggunakan resource yang gede ya. Kalau saya jalankan, dia akan menggunakan semua resource yang saya miliki. Jadi nanti coba kita tes di akhir aja untuk ininya. Nah ini untuk heavy job, biasanya job besar, block insert, full table scan, multi hash join, dan lain-lain. Ini udah ada template-nya, kita tinggal ngatur aja paralelnya, timeoutnya, dan lain-lainnya. Dan untuk monitoring di sini ada monitoring query yang sedang jalan. Nah ini query dari yang kita jalankan tadi ke record di sini. Nah ini untuk apa ya? Kayak ngebandingin antara job yang jalan sekarang sama yang kemarin. Itu kita bisa benchmarking dari job yang jalan, yang kita record tentunya. Misal kemarin untuk job ini jalannya selesai 1 jam, sekarang kok selesainya 2 jam gitu. Nah ini kita bisa compare di sini, siapa sih bottlenecknya ada di mana sih gitu. Kita bisa menggunakan fitur diagnosis ini. Selanjutnya untuk report analyzer, di sini
yang kaitannya sama look test tadi, yang ini harus dicentang. Nah ini collect-nya ada di sini. Transaction-nya baseline. Ini untuk compare dari apa yang kita jalankan dengan yang pernah kita jalankan. Jadi dia nge-compare antara kedua proses yang kita jalankan. Selanjutnya ada ini PM dan saya ambil filenya dulu. Oke, selanjutnya mengenai AWR, kita coba load ini ya, AWR-nya ini. Dia lagi uploading. Kita tungguin sampai AWR-nya selesai. Kita coba lihat run history-nya. Ini ada yang error, ada yang complete. Ini yang test loop yang kita jalankan tadi. Nah dia udah selesai buat generate AWR out-nya. Ini sebenarnya masih jelek ya tampilannya ya. Masih seperti ini. Tes. Bentar, saya hide dulu. Ini untuk kayak DPC strand kelihatan di sini. Untuk CPU ratio-nya sama 1 bulan dia kelihatan di sini juga. Weight class-nya apa aja. Top 10 event kelihatan juga, tapi ada banyak ya, jadi saya hide aja ini. Ada sistem EOPS seperti ini, ada SKPGA usage-nya, buffer full ratio. Ini data hasil collect 1 bulan sebelumnya gitu ya, jadi ya mungkin nggak up to date untuk ininya, karena dia nge-collect data historis gitu. Nah ini ada backupnya yang jalan juga. Bentar. Saya editkan, ada nama-nama yang perlu disensor. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan mengenai aplikasi ini. Sebenarnya udah run history, udah ya tadi run history. Apalagi ya? Udah sih kurang lebih seperti itu untuk DB centering-nya. Mungkin lebih ke ini ya, performance ya, untuk concern dari aplikasi ini. Untuk nextnya mungkin akan saya lebih kembangkan lagi untuk penggunaannya. Untuk fitur-fiturnya sebenarnya ini masih sangat basic sekali. Untuk semuanya mungkin itu sih. Kalau misal ada yang perlu diimprove atau ini perlu ditambahin ini, bisa sampaikan aja. Oke, mungkin itu aja. Nanti kalau misal ada update aplikasi baru atau apa, saya infokan pasti. Bye.